Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Pada pagi hari ini, Renungan KPI Mayim Kayim pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 atau pada tanggal 12 Elul 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan atau Devarim 19 ayat 3 sampai 4 yang berkata demikian. Engkau harus mempersiapkan jalan bagi dirimu sendiri dan harus membagi menjadi 3 bagian perbatasan negerimu yang Yahweh Elohimmu akan membuatmu mewarisi supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Ayat 4, dan ini adalah ketentuan bagi pembunuh yang harus melarikan diri ke sana supaya ia dapat hidup. Setiap orang yang membunuh sesamanya tanpa merencanakan dan sebelumnya tidak membencinya. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan, firikopnya adalah tentang kota perlindungan di dalam kitab Ulangan atau Devarim 19 ini, saudaraku. Bapak Yahweh menyampaikan kepada Mose agar Mose menyiapkan kota-kota perlindungan saat mereka masuk ke tanah perjanjian ini, saudaraku. Dan kota perlindungan ini memiliki fungsi sebagai kota untuk melindungi seluruh bangsa Israel apabila melakukan sesuatu hal, tindakan-tindakan yang menyebabkan kematian bagi orang lain. Dia bisa lari ke kota perlindungan, sehingga bila masuk ke kota perlindungan maka orang tersebut mendapat proteksi, saudaraku, tidak segera langsung dihakimi ataupun dilakukan secara penghakiman secara sepihak, saudaraku, namun lewat proses pengadilan oleh hakim-hakim pada waktu itu, saudaraku, atau tua-tua pada waktu itu. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita, karena situasi saat itu, bila ada yang mendapati hal yang membunuh, ada 2 pemahaman dalam pembunuhan ini, saudaraku. Ada yang secara sengaja dan ada yang tidak sengaja. Dan bagi yang tidak sengaja melakukan pembunuhan, lari ke kota perlindungan, maka orang tersebut akan dibawa kepada pengadilan dan pengadilan akan membebaskan dia dari hukuman kematian karena dia melakukan membunuh dengan tidak kesengajaan, saudaraku. Namun sebaliknya, bagi yang membunuh dengan kesengajaan karena memiliki akar kebencian dan kepahitan dan merencanakan pembunuhan tersebut, namun dia lari ke kota perlindungan tersebut, maka pengadilan akan mengadili lewat saksi yang ada, maka orang tersebut akan dikeluarkan dan tetap akan dibunuh, saudaraku, melakukan hukum yang sama, yaitu mereka juga harus dihukum mati juga, saudaraku. Ini, saudaraku, yang diizinkan Bapak Yahweh pada waktu itu. Namun relevansinya apa di zaman kehidupan kita sekarang? Tentu di zaman kehidupan kita sekarang tidak ada kota-kota perlindungan di bangsa kita Indonesia maupun di tempat lain, saudaraku, karena semua tatanan itu sudah dalam tatanan kenegaraan. Tentunya bila ada mengalami hal kriminal seperti itu, perlindungan orang tersebut adalah tentu lari kemana? Lari ke kepolisian, demikian, saudaraku, sehingga tidak akan terjadi main hakim sendiri, dan melalui proses selanjutnya akan melalui proses pengadilan, saudaraku. Itulah kondisi sekarang tempat-tempat perlindungan bila ada orang yang melakukan sesuatu tindak kriminal yang menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain. Namun di dalam sisi kerohanian, saudaraku, sesungguhnya tentang kota perlindungan ini di zaman sekarang dan di zaman Daud, Mazmur Daud mengatakan bahwa kota perlindungan bagi orang yang percaya adalah datang kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Mazmur 59 ayat 17 dan 18 yang berkata demikian. Namun aku mau menyanyikan kekuatanmu dan aku mau menyorakkan kebaikanmu pada pagi hari, sebab engkaulah telah menjadi perlindungan yang tinggi bagiku dan tempat pengungsian pada waktu kesesakanku. Ayat 18,
kepadamu ya kekuatanku. Aku mau bermazmur karena Elohim adalah perlindunganku yang tinggi. Elohim adalah kebaikanku. Jadi di dalam kitab Mazmur 59 ini, kepada Bapa Yahweh lah Daud datang sebagai perlindungannya, sebagai tempat perlindungan yang tinggi, saudaraku. Di dalam versi Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan Elohim Yahweh adalah kota perlindunganku, saudaraku. Jadi kondisi iman sekarang di dalam konteks iman rohani kita, dalam setiap menghadapi permasalahan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, beban-beban masalah apapun, kepahitan hati yang terjadi, saudaraku, yang harus dilepaskan kepahitan itu, saudaraku, ataupun keadaan permasalahan apapun yang menghimpit kehidupan orang-orang percaya, firman mengatakan sama seperti Daud, Raja Daud, dan lewat firman pemazmur ini, saudaraku, datanglah kepada Bapa Yahweh terlebih dahulu, karena sesungguhnya Bapa Yahweh adalah kota perlindungan yang teguh itu. Tidak ada lagi yang lain, saudaraku. Kita jangan datang terlebih dahulu kepada orang-orang lain, saudaraku, namun kita bawa ke dalam hadirat Bapa Yahweh. Kita bisa berdoa, kita bisa menyembah dan meratap, membawa semua beban masalah kita kepada Bapa Yahweh. Setelah itu baru kita datang kepada orang-orang yang kita anggap pantas untuk melakukan sharing, untuk menguatkan kita kembali, saudaraku. Namun yang tidak tepat adalah saat kita mengalami masalah, kita justru mengkedepankan datang kepada manusia, saudaraku, bukan kepada Bapa Yahweh terlebih dahulu. Inilah konsep yang salah, saudaraku. Bahkan ada apalagi orang tersebut langsung datang kepada orang-orang pintar, datang kepada dukun, kepada orang-orang ahli-ahli pintar dan sebagainya. Tentu itu salah, tidak sesuai firman. Untuk itu, saudaraku, di dalam menjalani kehidupan, relevansi kota perlindungan di zaman Mose dengan zaman sekarang, kota perlindungan kita adalah datang kepada Bapa Yahweh. Karena lewat Bapa Yahweh lah, maka semua jalan keluar, tentu Bapa Yahweh akan memberikan waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua. Dimanapun kita berada, Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil dan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati, karena itulah janji firman. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.